Oke, baik. Sebelumnya saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua dan juga salam sehat. Oke. Pada kesempatan kali ini kembali kita berjumpa bertatap muka secara daring untuk melaksanakan perkuliahan secara full online ya untuk mata kuliah pengantar manajemen. Oke, pada pertemuan kali ini merupakan pertemuan yang kelima. Oke, tak lupa saya mengucapkan terima kasih untuk kalian semua yang sudah hadir dan juga menyimak daripada materi pembelajaran perkuliahan pada kali ini. Oke, baik. Pada kesempatan kali ini di sini kita akan menyampaikan materi untuk pembahasan diskusi kita kali ini adalah berkaitan dengan pengorganisasian dan struktur organisasi. Untuk itu, perkenalkan saya mohon izin untuk menampilkan daripada slide presentasi untuk penyampaian materinya. Baik, langsung saja ini untuk mempersingkat waktu. Jadi pengorganisasian ini merupakan salah satu fungsi manajemen pokok yang mana di sini di samping perencanaan ada pengorganisasian ya. Nah, tentu di sini sebelum kita masuk ke pengorganisasian, apa yang dimaksud dengan pengorganisasian, tentunya di sini kita kembali ke istilah organisasi karena pengorganisasian ini kata dasarnya adalah organisasi. Jadi banyak sekali definisi-definisi ya yang menjelaskan tentang organisasi. Namun dalam kesempatan ini kita menggarisbawahi bahwasanya organisasi ini menandakan suatu lembaga atau kelompok fungsional. Ini ya, ini secara sederhana saja, misalkan rumah sakit, perwakilan pemerintah, perkumpulan olahraga dan sebagainya. Pengertian yang berkenaan dengan proses pengorganisasian sebagai suatu cara dalam mana kegiatan organisasi dialokasikan dan ditugaskan dan di antara para anggotanya agar tujuan organisasi dapat tercapai dengan efisien. Oke, ini adalah merupakan definisi lain tentunya ya dari organisasi. Ya, saya kira Anda sudah sangat familiar bahwasanya memang organisasi ini bisa dikatakan tempat berkumpulnya banyak orang ya yang memang di situ memiliki tujuan yang sama. Oke, dari sini kita akan mengerucut ke istilah pengorganisasian atau organizing. Nah, jadi pengorganisasian di sini diartikan sebagai proses penyusunan struktur organisasi yang sesuai dengan tujuan organisasi, sumber daya yang dimiliki dan lingkungan yang melingkupinya. Ini untuk definisi lain juga menyatakan bahwasanya pengorganisasian ini adalah suatu proses untuk merancang struktur formal, pengelompokan dan pengaturan serta membagi tugas-tugas atau kelompok di antara para anggota agar tujuan organisasi dapat dicapai dengan efisien. Oke, baik. Jadi kalau kita melihat dari definisi dua ini jelas ini pemahamannya sama ya, bahwasanya pengorganisasian ini merupakan suatu proses yang berkaitan dengan merancang, menyusun daripada struktur organisasi di dalam suatu organisasi. Kita tahu bahwasannya di dalam organisasi begitu banyak sumber-sumber daya yang dimiliki. Salah satunya adalah sumber daya manusia yang merupakan unsur utama di dalam organisasi. Nah, agar supaya sumber-sumber daya yang ada di dalam organisasi atau sumber daya manusia secara khusus ini yang ada di dalam organisasi ini bisa menjalankan fungsi-fungsinya dengan baik ya, maka di situ perlu disusun yang namanya struktur organisasi. Nah, di dalam proses penyusunan ya atau perancangan daripada struktur organisasi, di sini hal-hal yang perlu kita garis bawahi yang menjadi barang pertimbangan adalah pertama tujuan organisasi. Jadi tujuan organisasi di sini akan menentukan bagaimana bentuk struktur organisasi yang nantinya akan dibuat. Tentunya akan berbeda kalau kita bicara tentang struktur organisasi perusahaan jasa dengan struktur organisasi perusahaan manufaktur. Ini jelas berbeda.
struktur organisasi untuk lembaga sosial dengan struktur organisasi perusahaan yang profit oriented. Ini tentunya akan berbeda. Kenapa? Karena tujuan daripada organisasi ini memang berbeda-beda. Kemudian di samping tujuan organisasi, hal yang tidak kalah pentingnya adalah sumber daya yang dimilikinya. Masing-masing perusahaan atau organisasi ini tentunya memiliki sumber daya yang berbeda-beda. Salah satunya yang ada adalah berkaitan dengan sumber daya manusia. Nah, sumber daya manusia ini pun juga biasanya bergantung pada sumber daya modal yang dimiliki oleh setiap perusahaan tersebut. Ketika perusahaan memiliki sumber daya modal yang melimpah, maka tentunya untuk perekrutan sumber-sumber daya manusia yang memiliki kualitas yang baik dalam jumlah yang banyak, ini tentunya dimungkinkan. Tetapi bagi perusahaan-perusahaan yang memang memiliki keterbatasan dalam bidang dalam hal modal kerja, maka tentunya di sini juga ada keterbatasan di dalam perekrutan untuk sumber daya manusia yang memiliki kualitas yang baik. Makanya kalau kita melihat, ya ibaratnya kalau klub sepak bola, kalau klub sepak bolanya itu kaya, maka mereka bisa belanja pemain sepak bola, ya, yang memiliki kualitas yang bagus-bagus dalam jumlah yang banyak, gitu ya. Tetapi tentunya hal yang sebaliknya, ketika klub sepak bola ini memang memiliki keterbatasan modal, maka tentunya di situ juga ketersediaan pemain ini pun juga terbatas. Nah, ini sebagai gambaran sumber daya yang dimiliki oleh organisasi ini bisa berbeda-beda. Nah, termasuk di dalam perusahaan juga demikian. Kalau kita membandingkan misalkan UMKM, saya kira kalau kita bicara dalam konteks UMKM, memang di dalam struktur organisasi di sini tidak formal. Kecenderungan biasanya pemilik sekaligus sebagai pengelola. Bahkan di sini pun juga ada ya fungsi-fungsi yang dilakukan oleh pemilik secara sekaligus. Jadi pemilik sekaligus bagian produksi, bagian pemasaran, bagian keuangan dan sebagainya. Hal itu memang dimungkinkan karena memang keterbatasan daripada sumber daya keuangan. Oke. Kemudian di samping itu juga lingkungan yang melingkupinya. Jadi kita tahu bahwasanya memang lingkungan ini menjadi elemen yang sangat penting di dalam organisasi itu sendiri, memiliki pengaruh yang sangat kuat terhadap perkembangan organisasi. Perubahan-perubahan lingkungan di sini juga kadang juga akan memberikan pengaruh secara langsung, sehingga sangat-sangat penting bagi organisasi di dalam proses penyusunan struktur organisasi ini memperhatikan lingkungan di mana keberadaan organisasi itu berada, dengan tujuan agar supaya perubahan-perubahan yang terjadi di dalam lingkungan itu bisa diadaptasikan ya pada struktur organisasi yang dibuat. Oke, baik. Ini adalah pemahaman tentang pengorganisasian. Nah, ini beberapa definisi yang lain tentunya yang menjelaskan tentang pengorganisasian, cara manajemen merancang struktur formal untuk penggunaan sumber-sumber daya. Bisa berupa sumber daya keuangan, sumber daya fisik, sumber daya bahan baku, dan juga tenaga kerja yang paling efektif. Pengelompokan kegiatan-kegiatan suatu organisasi diikuti dengan penugasan dari seorang manajer dengan memenang pengawasan terhadap anggota kelompoknya. Kemudian definisi lain, hubungan-hubungan antara fungsi-fungsi jabatan-jabatan, tugas-tugas, dan para karyawan. Oke, kemudian cara mengejar manajer melakukan pembagian tugas dan pendelegasian wewenang. Oke. Jadi ini adalah merupakan pemahaman tentang pengorganisasian. Jadi dari pemahaman dari beberapa konteks definisi di sini tentunya pemahaman Anda tentang pengorganisasian itu tidak hanya terbatas pada proses perancangan atau penyusunan struktur organisasi secara formal saja. Tetapi pemahaman daripada pengorganisasian di sini bisa berkaitan dengan pengelompokan kegiatan di dalam suatu organisasi yang mana tentunya nanti diikuti dengan penugasan oleh seorang manajer kepada bawahannya ya dengan wewenang terhadap anggotanya. Di situ juga menunjukkan pengorganisasian adalah hubungan-hubungan
antar fungsi-fungsi, jabatan-jabatan, tugas-tugas daripada para karyawan. Dan di sini juga berkaitan dengan cara manajer melakukan pembagian tugas dan pendelegasian wewenang. Oke, jadi pemahaman secara umum kaitan ya benang merah antara perencanaan ya dengan pengorganisasian sebagaimana ini merupakan dua fungsi yang ada di dalam fungsi manajemen. Bahwasanya kalau kemarin kita bicara tentang perencanaan itu kan menyusun kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan di masa yang akan datang. Nah, terkait dengan proses penyusunan aktivitas kegiatan, maka di sini tentunya diperlukan ya orang-orang yang memang di situ menjalankan, melaksanakan ya kegiatan-kegiatan tersebut dan sumber-sumber daya yang memang mendukung daripada kegiatan tersebut. Nah, terkait dengan hal itulah maka diperlukan proses yang namanya pengorganisasian. Sehingga pemahamannya itu pengorganisasian itu ya merupakan suatu aktivitas yang mendukung daripada perencanaan yang memang sudah ditetapkan di depan. Nah, maka di situ secara fundamental berkaitan dengan perencanaan itu maka dibuatlah struktur formal yang mana di dalamnya itu ada pembatasan fungsi-fungsi ya, tanggung jawab daripada masing-masing. Kemudian di samping itu juga ada proses pendelegasian daripada wewenang ya yang diberikan oleh manajer kepada para bawahannya. Dan di samping itu juga pengelompokan ya. Nah, ini adalah gambaran bagaimana benang merah antara perencanaan dengan pengorganisasian. Jadi memang pengorganisasian ini merupakan aktivitas atau kegiatan yang memang bertujuan dalam rangka untuk mendukung daripada perencanaan yang telah ditetapkan sebelumnya. Oke, baik. Nah, ini merupakan prosedur. Jadi prosedur di dalam proses pengorganisasian, kalau kita lihat, pertama adalah perincian seluruh pekerjaan yang harus dilaksanakan untuk mencapai tujuan organisasi. Jadi ini perincian seluruh pekerjaan. Jadi kalau kita bicara perincian seluruh pekerjaan yang dilaksanakan untuk mencapai tujuan organisasi, tentunya di sini identik dengan pekerjaan-pekerjaan, kegiatan-kegiatan yang memang sudah direncanakan sebelumnya. Nah, ini dirinci sedemikian rupa sehingga nanti di dalam proses pelaksanaannya akan dilaksanakan dengan baik. Kemudian yang berikutnya adalah pembagian beban pekerjaan total menjadi kegiatan-kegiatan yang secara logik dapat dilaksanakan oleh satu orang. Nah, ini berkaitan dengan proses pendelegasian wewenang ya dari tugas-tugas masing-masing. Jadi tentunya di sini nanti diperhatikan kompetensi daripada pengalaman, keahlian dan juga skill yang dimiliki oleh setiap orang yang memang diberikan pekerjaan itu ya. Kemudian pengadaan dan pengembangan suatu mekanisme untuk mengkoordinasikan pekerjaan para anggota organisasi menjadi satu kesatuan yang terpadu dan harmonis. Nah, ini tentunya juga bagaimana agar supaya pekerjaan yang diberikan ini bisa terkoordinir dengan baik. Maka tentunya di sini perlu ya istilahnya adalah koordinator yang memang mengkoordinir daripada setiap pekerjaan-pekerjaan tersebut, sehingga nanti sebagai dari koordinator ini sebagai tempat untuk berkumpulnya daripada pekerjaan yang sudah selesai dan tentunya nanti siap dilaporkan kepada atasan. Oke. Berikutnya kita bicara tentang aspek-aspek penting di dalam organisasi dan proses pengorganisasian. Jadi ketika kita melihat bagaimana proses pengorganisasian itu sebagai bentuk penyusunan daripada struktur organisasi formal, maka di sini aspek-aspek penting yang memang harus diperhatikan. Ini pertama adalah pembagian kerja. Jadi di dalam struktur organisasi tentunya di situ jelas ya menunjukkan batasan-batasan dari setiap tugas dan tanggung jawab dari fungsi-fungsi yang ada di dalam organisasi melalui pembagian kerja. Nah, di dalam pembagian kerja ini memang menjadi sesuatu yang sangat penting. Di mana pembagian kerja di sini tentunya orientasinya adalah agar supaya
pekerjaan ini bisa dikerjakan dengan cepat, ya, dilakukan oleh orang yang memang memiliki keahlian, punya kompetensi, yang mana di sini harapannya ini adalah untuk mencapai tujuan yang efektif. Kemudian yang kedua adalah departementalisasi. Ini adalah proses pembagian yang didasarkan atas departemen-departemen di dalam proses berdasarkan atas fungsi yang ada di dalam organisasi. Kemudian bagian organisasi formal, ini tentunya kalau kita melihat ada begitu banyak ya bentuk-bentuk daripada bagian organisasi, sehingga tentunya nanti bisa dipilih yang sesuai dengan perusahaan. Tentunya di sini didasarkan atas besar kecilnya perusahaan. Kemudian yang berikutnya ini adalah berkaitan dengan rantai perintah dan kesatuan perintah. Jadi dalam konteks perintah di sini tentunya dari atasan ke bawahan. Nah, ini bagaimana perintah yang diberikan, apakah perintah secara langsung atau perintah secara tidak langsung. Karena di situ nanti ada ya perintah langsung itu bagaimana proses pengkodeannya dalam artian penggambarannya, apakah menggunakan garis tanpa putus atau menggunakan garis yang putus-putus. Kemudian tingkat hierarki manajemen ini menggambarkan posisi atau kedudukan di dalam struktur organisasi. Jadi level daripada manajemen, ya level daripada manajer, mulai dari top manager, middle manager sampai pada low manager sampai pada staff dan pegawai. Kemudian juga saluran komunikasi. Nah ini juga bagaimana struktur organisasi ini memang menggambarkan proses-proses komunikasi yang terjadi tidak cuma dari atasan bawahan atau bawahan atasan, tetapi bisa saja dimungkinkan proses komunikasi lintas departemen ya atau lintas fungsi. Karena memang ada proses koordinasi, sehingga tentunya di sini nanti dalam proses kerja ini tidak akan ada semacam hambatan dalam proses komunikasi, semua bisa dilakukan. Kemudian penggunaan komite ini juga dimungkinkan. Kemudian juga rentang manajemen dan kelompok-kelompok informal. Oke. Baik, itu merupakan beberapa aspek penting yang memang harus diperhatikan dalam kaitannya dengan ini ya proses organisasian dan organisasi itu sendiri. Oke baik, kita lanjutkan. Nah ini adalah rantai perintah, bagaimana tadi ya, bagaimana ini rantai perintahnya ini ya, yang mana di situ menunjukkan kesatuan perintah. Kalau kita perhatikan posisi puncaknya adalah direktur, wakil direktur, manajer divisi, manajer departemen, kepada kepala penyelia, intendant, kemudian penyelia dan baru ke karyawan. Nah ini. Jadi di sini dari tingkatan top manager, middle manager, low manager sampai pada staff dan karyawan. Nah, ini. Jadi rantai perintah ini ya. Jadi dimungkinkan nanti proses-proses ini bisa terjadi ya didasarkan atas hierarki yang ada pada rantai perintah ini. Oke, baik. Nah sekarang kita masuk ke struktur organisasi, desain organisasi. Nah ini definisi daripada struktur organisasi. Ini merupakan mekanisme formal dengan mana organisasi ini dikelola. Nah ini aspek-aspek utama dalam proses penyusunan struktur organisasi. Ini pertama adalah departementalisasi dan juga yang kedua adalah pembagian kerja. Nah departementalisasi ini adalah pengelompokan kegiatan-kegiatan kerja suatu organisasi agar kegiatan-kegiatan yang sejenis dan saling berhubungan dapat dikerjakan bersama. Ini tercermin pada struktur organisasi formal tampak oleh suatu bagian organisasi. Ini adalah merupakan departementalisasi. Ya, jadi pengelompokan ini didasarkan atas kegiatan-kegiatan kerja yang sejenis. Ya, ini jadi kegiatan-kegiatan yang sejenis itu nanti dikelompokkan ya departementalisasi. Kemudian yang kedua ini adalah aspek utama prosesnya adalah pembagian kerja. Jadi di sini adalah pemerincian tugas pekerjaan agar setiap individu dalam organisasi bertanggung jawab
untuk melaksanakan sekumpulan kegiatan yang terbatas. Jadi masing-masing daripada sumber daya manusia yang ada di dalam organisasi ini tentunya harus memiliki tanggung jawab masing-masing sesuai dengan bidang pekerjaan yang memang ada dalam organisasi tersebut. Nah, sehingga pembagian kerja ini harus jelas, tanggung jawabnya juga harus jelas, di mana di situ tentunya tertuang di dalam struktur organisasi, ya. Jadi tugas dan tanggung jawabnya ini harus dituangkan secara jelas. Nah, selanjutnya ini adalah unsur-unsur daripada struktur organisasi. Jadi pertama unsurnya adalah spesialisasi kegiatan. Jadi spesialisasi kegiatan ini berkenaan dengan spesialisasi tugas-tugas individu dan kelompok kerja dalam organisasi, pembagian kerja dan penyatuan tugas-tugas tersebut menjadi satuan kerja atau departementalisasi. Oke, jadi spesialisasi kegiatan ini memang mencakup daripada kegiatan-kegiatan khusus, ya. Yang mana kegiatan-kegiatan khusus ini tentunya adalah kegiatan-kegiatan yang memang hanya dilakukan bisa saja berkaitan dengan orang-orang tertentu, ya, tugas ini. Jadi tertuang dalam departementalisasi. Kemudian yang berikutnya adalah standarisasi kegiatan. Ini merupakan prosedur-prosedur yang digunakan oleh organisasi untuk menjamin terlaksananya kegiatan seperti yang direncanakan. Oke, jadi perencanaan ini bisa menjadi standarisasi di dalam setiap kegiatan yang akan dilaksanakan, sehingga dengan adanya standarisasi kegiatan ini, maka proses-proses kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan ini tidak keluar dari jalurnya, sehingga nanti tujuannya, harapannya adalah pencapaian tujuan yang sudah ditetapkan. Nah, ini memang bisa terwujud, bisa tercapai secara efektif karena memang ada standarisasi. Nah, standarisasi ini tentunya bisa dijadikan sebagai alat kontrol untuk mengukur kinerja bahwasanya memang suatu kegiatan ini bisa dilakukan dengan baik atau tidak. Kemudian koordinasi kegiatan ini merupakan unsur struktur organisasi. Jadi menunjukkan prosedur yang mengintegrasikan fungsi-fungsi satuan-satuan kerja dalam organisasi. Jadi bagaimana proses cara-cara yang dilakukan, ya, dalam setiap fungsi-fungsi atau satuan-satuan kerja dalam organisasi itu melaksanakan setiap pekerjaan yang dilakukan. Karena ada begitu banyak, ya, fungsi-fungsi dan satuan-satuan kerja dalam organisasi, maka tentunya ini harus diatur dalam bentuk prosedur-prosedur yang baku. Nah, prosedur-prosedur ini merupakan bentuk daripada koordinasi kegiatan. Jadi bisa saja dibuat dengan ada ini standar operasional prosedur. Nah, ini. Oke, kemudian sentralisasi dan desentralisasi dalam pembuatan keputusan ini menunjukkan lokasi atau letak kekuasaan pembuatan keputusan. Nah, ini. Jadi memang di dalam proses pengambilan atau pembuatan keputusan ini ada yang terpusat, ada yang menyebar. Kalau sentralisasi ini terpusat, ya, di mana di situ keputusan diambil oleh top manager, kemudian baru disosialisasikan, baru disampaikan ke bawahan. Sedangkan kalau desentralisasi, di sini keputusan diambil oleh manajer, tetapi tentunya di sini menerima masukan dari bawahan terlebih dahulu. Jadi bawahan-bawahan ini memberikan masukan kepada top manager dalam hal ini, kemudian baru manajer ini memberikan keputusan, memutuskan suatu keputusan yang akan diambil. Nah, ini. Oke, kemudian yang berikutnya ini berkaitan dengan ukuran satuan kerja, di mana di sini menunjukkan jumlah karyawan dalam suatu kelompok kerja. Jadi kalau kita memperhatikan memang, ya, jumlah karyawan dalam kelompok kerja ini memang kalau kita melihat di dalam perusahaan manufaktur ini bagian produksi ini merupakan jumlah karyawan yang memang sangat banyak sekali dibandingkan dengan bagian staf atau bagian yang administrasi kantor. Nah ini tentunya didasarkan atas kapasitas daripada produksi yang memang dimiliki oleh perusahaan.
Nah, sehingga di sini pun juga harus diperhatikan unsurnya, di mana tentunya di sini di dalam proses penyusunan struktur organisasi ini harus disesuaikan dengan komposisi dari jumlah karyawan yang ada. Nah, berikut ini merupakan faktor-faktor yang menentukan perancangan struktur organisasi. Jadi pertama adalah strategi organisasi untuk mencapai tujuan. Jadi dalam rangka untuk mencapai tujuan yang memang sudah ditetapkan, tentunya organisasi ini memiliki strategi-strategi tertentu. Ya, strategi-strategi ini tidak lain adalah dalam rangka agar supaya dalam pencapaian tujuan yang sudah ditetapkan ini akan terwujud secara efektif. Kemudian di samping itu juga teknologi yang digunakan. Nah, ini kita tahu di sini bahwasanya teknologi informasi ini memang berkembang sangat pesat sekali. Namun demikian, masing-masing organisasi ini memiliki kemampuan yang berbeda-beda ketika mereka melakukan investasi terhadap teknologi yang dimiliki, teknologi yang ada. Ketika perusahaan memiliki sumber daya keuangan yang besar, tentunya di situ mereka akan mampu berinvestasi dalam hal teknologi informasi dalam jumlah yang sangat besar sekali. Kebalikannya mungkin di sini juga bisa saja berbeda. Jadi seperti contoh misalkan dalam bidang perbankan kita melihat begitu banyak bagaimana teknologi-teknologi itu disematkan di dalam produk-produk perbankan. Bahkan salah satu perbankan yang ada di Indonesia merupakan perbankan nasional dan merupakan perbankan plat merah itu ya. Ini salah satu perbankan plat merah, ini merupakan bank yang memiliki satelit sendiri. Nah, ini kan sangat-sangat luar biasa. Ya, ini merupakan teknologi yang luar biasa. Ini dalam rangka apa? Tentunya dalam rangka untuk mendukung daripada pencapaian tujuan. Nah, ini tentunya harus diperhatikan dalam proses perancangan struktur organisasinya. Kemudian di samping itu faktor yang lain ini adalah anggota atau karyawan dan orang-orang yang terlibat di dalam organisasi. Jadi anggota karyawan atau yang ada di dalam organisasi ini memang memiliki kedudukan yang sangat penting sekali, sumber daya manusia itu. Nah, sehingga di sini di dalam proses penentuan perancangan, maka tentunya sebisa mungkin anggota-anggota ini itu bisa dikoordinir, bisa diarahkan sesuai dengan fungsi dan tugas masing-masing. Nah, sehingga mereka memiliki tanggung jawab yang jelas terhadap organisasi, bagaimana pekerjaan itu diselesaikan, bagaimana tanggung jawab itu nanti disampaikan. Nah, tentunya itu semua akan tergambar di dalam struktur organisasi. Kemudian yang lainnya adalah ukuran organisasi. Ini menjadi sesuatu yang sangat penting, tak kalah pentingnya, di mana masing-masing organisasi ini kalau kita lihat memang memiliki ukuran yang berbeda-beda. Nah, kalau didasarkan atas jumlah modal, bisa juga didasarkan atas jumlah karyawan, maka di situ ada UMKM, usaha mikro, kecil, menengah. Nah, ini tentunya mereka yang memiliki pendapatan di bawah sekian, jumlah karyawan terbatas. Tetapi ada juga perusahaan besar. Nah, kalau perusahaan besar tentunya di sini modal kerjanya mungkin sudah mencapai berapa miliar ini aset kekayaannya, jumlah karyawannya, perolehan pendapatan setiap periodenya. Nah, ini yang biasanya menjadi ukuran daripada organisasi itu sendiri. Nah, sehingga di dalam proses pembuatan struktur organisasi, faktor ini perlu diperhatikan. Jangan sampai perusahaan atau organisasi dengan ukuran yang besar, ternyata struktur organisasi, perancangan struktur organisasinya itu sangat minimalis. Dan sebaliknya, jangan sampai untuk struktur organisasi bagi perusahaan kecil ternyata struktur organisasinya lebih kompleks. Nah, ini. Karena bagaimanapun juga untuk ukuran organisasi yang besar, tentunya di dalamnya ini banyak sekali fungsi-fungsi, Nah, dari fungsi-fungsi inilah maka nanti akan tergambar dalam struktur organisasi yang dibuat.
Nah, sehingga semakin besar daripada ukuran perusahaan atau organisasi, tentunya semakin banyak pula fungsi-fungsi yang ada di dalamnya, sehingga di dalam proses penyusunan perancangan daripada struktur organisasi ini tentunya akan lebih kompleks. Sehingga nanti di dalam proses kerja akan lebih efektif dan berbeda dengan perusahaan kecil. Tentunya di sini untuk struktur organisasinya ini memang terbatas. Karena keterbatasan daripada sumber daya yang dimiliki, sehingga organisasi strukturnya pun juga terbatas. Ya, sehingga nanti keterbatasan ini tapi bukan berarti kemudian memberikan batasan di dalam proses-proses itu tidak, tetapi fungsi-fungsi yang ada di dalamnya tetap bisa dijalankan dengan baik ya. Jadi orientasinya ini adalah bagaimana struktur organisasi ini memang mendukung di dalam proses untuk pencapaian yang lebih efektif dan efisien. Ini. Nah, ini untuk bagian organisasi. Jadi menggambarkan 5 aspek ini ya. Jadi bagian pembagian kerja, manajer dan bawahan atau rantai perintah. Kemudian di situ juga ada tipe pekerjaan, kemudian juga tipe pekerjaan yang dilaksanakan, kemudian juga ada pengelompokan segmen-segmen pekerjaan atau departementalisasi, kemudian juga ada tingkat manajemen. Oke. Jadi untuk aspek yang pertama adalah pembagian kerja. Tadi di depan juga sempat sudah singgung ya. Setiap kotak ini menunjukkan individu atau satuan organisasi mana yang bertanggung jawab untuk kegiatan organisasi tertentu dan tingkat spesialisasi yang digunakan. Kemudian di sini ya, jadi itu pembagian kerja. Jadi ada kotak-kotak itu ya. Dalam struktur organisasi Anda sering melihat itu. Kemudian juga manajer dan bawahan, ini ada rantai perintah. Rantai perintah ini menunjukkan hubungan, wewenang, tanggung jawab yang menghubungkan atasan dan bawahan dalam keseluruhan organisasi ya. Ini jadi atasan bawahan atau mungkin posisi yang sama sejajar juga bisa. Kemudian tipe pekerjaan yang dilaksanakan, ini adalah label atau deskripsi pada tiap kotak yang menunjukkan pekerjaan organisasi bidang pertanggungjawaban yang berbeda. Jadi misalkan presiden, direktur, kemudian sekretaris, atau mungkin bendahara. Mungkin kalian punya pengalaman dulu ketika Anda duduk di bangku kelas SD itu ya, di mana di situ Anda sudah belajar bagaimana membuat menyusun struktur organisasi kelas. Di situ ada ketua kelas, ada guru, ya, guru wali, ada ketua kelas, kemudian ada wakil, ya, kemudian ada bendahara, ada sekretaris, kemudian di situ di bawahnya ada seksi-seksi, ya, masih banyak itu ada seksi olahraga, ada seksi kebersihan, seksi macam-macam. Nah, di situ Anda bisa melihat bagaimana proses pembuatan bahkan struktur organisasi yang sangat sederhana sekali, namun di situ juga sudah mampu menggambarkan bagaimana proses pembagian kerja yang terjadi, ya, tugas dan tanggung jawabnya. Ada ketua kelas, ada wakil, ada bendahara, ada sekretaris, masing-masing memiliki wewenang yang berbeda-beda. Kemudian di situ juga jelas ada rantai perintah, misalkan dari ketua, kemudian ketua kelas, ke wakil, wakil ke bendahara, atau mungkin ke sekretaris, atau mungkin ke seksi-seksi. Di situ jelas bagaimana rantai perintahnya. Tipe pekerjaan di situ juga pada labelnya tertulis pekerjaannya bagaimana. Kemudian untuk yang keempat, ini adalah pengelompokan segmen-segmen pekerjaan atau departementalisasi. Ini dari keseluruhan bagian menunjukkan atas dasar apa kegiatan-kegiatan organisasional itu dibagi, dasar fungsional atau dasar divisi atau mungkin yang lainnya. Kemudian yang terakhir adalah tingkatan manajemen. Ini suatu bagian tidak hanya menunjukkan manajer dan bawahan, tetapi juga keseluruhan hierarki yang ada pada manajemen. Ini adalah 5 aspek utama di dalam struktur organisasi. Nah, ini kalau kita melihat beberapa bentuk struktur organisasi yang umum yang sering kita lihat, ini adalah bentuk bagian piramid. Jadi di sini ada posisi paling puncak, kemudian di sini ada posisi bagian-bagiannya. Ini adalah untuk yang berkaitan dengan departementalisasi. Ini juga bagian vertikal.
kita bisa melihat bagaimana proses penggambarannya. Jadi menyusun ke bawah. Jadi kalau tadi kan samping ya, samping dan ke bawah. Makanya piramid, membentuk piramid. Tapi kalau ini vertikal. Ada juga untuk bagian yang lain, ini adalah horizontal, menyamping. Ini kayak ini ya, skema klasemen itu ya. Oke, kemudian yang terakhir ini adalah untuk lingkaran. Saya kira ini kurang begitu umum dan tidak familiar ya. Saya kira untuk yang bentuk-bentuk yang umum ini bentuk vertikal atau bentuk mungkin yang paling populer familiar itu adalah untuk bentuk yang piramid. Oke, baik. Sekiranya itu ya yang bisa saya sampaikan pada kesempatan perkuliahan kali ini. Ya, jadi berkaitan dengan materi pengorganisasian dan struktur organisasi. Oke, tak lupa saya mengucapkan terima kasih kepada kalian semua yang sudah menyimak paparan daripada perkuliahan pada kali ini, kesempatan kali ini. Semoga apa yang saya sampaikan bisa Anda pahami, bisa Anda terima, dan semoga bermanfaat. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang salah atau mungkin ada kata-kata yang tidak sepantasnya. Oke, akhir kata saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, salam sejahtera dan salam sehat untuk kalian semua.